Bayangkan, seorang mantan suami dan mertuanya datang dengan sombong pamer mobil baru, menganggap mantan istrinya hanya karyawan rendahan. Padahal tanpa mereka sadari, perempuan itu adalah pemilik showroom tempat mereka kredit. Inilah kisah nyata penuh keangkuhan, kezaliman, dan balasan keadilan dari Allah yang akan membuat kalian terdiam. Selamat datang di cerita berjudul Mantan Suami dan Mertua Sombong Pamer Mobil Baru. Dikira aku karyawan biasa, padahal aku pemilik showroom tempat mereka kredit. Kisah menegangkan dengan konflik memanas, penuh air mata, dan balasan tak terduga dari Allah. Jangan lewatkan sedetik pun. Tekan tombol like dan subscribe channel Masya Allah sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Segera tulis komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar jika kalian ingin masuk surga. Ingat, azab bisa datang bagi yang menonton tanpa meninggalkan komentar sholawat. Saksikan sampai akhir. Ayo kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Bogor tampak cerah, meskipun awan tipis sesekali menutupi mentari yang perlahan merangkak naik di ufuk timur. Udara sejuk masih menyelimuti perumahan elit di pinggiran kota. Burung-burung berkicau riang di sela pepohonan rindang, seolah tak peduli dengan kisah getir yang sebentar lagi terjadi di salah satu rumah megah bercat putih di kawasan itu. Di dalam rumah yang berdiri megah itu, suasana justru terasa panas. Sinta, seorang perempuan muda berwajah teduh dengan balutan gamis sederhana, berdiri dengan mata berkaca-kaca di depan Dava, suaminya. Dava, lelaki gagah berusia 30 tahun, tampak menahan amarah. Di sampingnya berdiri Pak Hashim, ayah Dava, dengan wajah penuh kebencian dan sorot mata meremehkan. "Kau pikir aku akan terus hidup dengan perempuan tak berguna sepertimu?" ucap Dava, nadanya tinggi dan kasar. "Kau itu cuma beban. Lihat dirimu, bahkan untuk sekadar menyenangkan hatiku saja kau tidak mampu." Sinta menggigit bibirnya menahan tangis. Hatinya perih mendengar kata-kata itu. Bukan sekali ini Dava mengucapkan kalimat menyakitkan, tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini ada firasat buruk yang menusuk hatinya. Pak Hashim menyambung dengan suara lantang. "Kami sudah cukup bersabar. Dari awal kami tidak setuju Dava menikah denganmu. Lihat apa jadinya sekarang. Rumah tangga kacau, usaha Dava malah menurun sejak menikah denganmu. Aku tidak mau perempuan seperti kamu lagi ada di rumah ini." Sinta mengangkat wajahnya, menatap keduanya dengan mata berair namun tetap menaruh hormat. "Pak, Mas, aku ini istri kalian. Apa salahku sampai harus diusir seperti ini?" Pak Hashim mendengus, tangannya menunjuk pintu besar di belakang Sinta. "Keluar. Bawa apa yang mau kau bawa. Kami tidak butuh lagi kau di sini." Dava hanya diam, menatap ke arah lain, enggan menatap istrinya yang kini hatinya hancur. Suara deras hujan tiba-tiba turun tanpa diduga, menambah sendu suasana. Sinta berjalan pelan ke kamar, mengambil tas kecil yang telah ia siapkan sejak semalam. Seolah hati kecilnya sudah menduga inilah akhirnya. Ia keluar tanpa kata, menunduk, menahan tangis yang nyaris pecah. Di teras rumah, seorang pembantu tua yang sudah lama mengenal Sinta memandang iba. "Mbak, mau kemana Mbak? Jangan pergi, Mbak." Sinta tersenyum getir. "Aku nggak diinginkan di sini lagi, Nek. Doakan aku ya. Allah pasti bukakan jalan buat aku." Dengan langkah berat, Sinta berjalan menembus hujan, meninggalkan rumah megah yang selama ini ia tempati. Air hujan bercampur air matanya yang jatuh tak tertahan. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di halaman, seolah mengejek langkahnya yang kini tanpa tujuan jelas. Hari beranjak siang. Sinta tiba di rumah kos sederhana di pinggiran pasar Bogor. Kamar mungil itu hanya berisi satu dipan tua dan lemari kecil. Aroma lembab khas bangunan lama langsung menyeruak. Namun Sinta tersenyum, mencoba menguatkan hati. "Ya Allah, ini tempatku sekarang. Aku yakin Engkau tidak akan biarkan aku sendiri." Beberapa hari berlalu. Kabar perpisahan Sinta dan Dava cepat menyebar di lingkungan sekitar. Pak Hashim, yang dikenal sebagai pengusaha besar, tanpa malu menyebarkan fitnah bahwa Sinta perempuan tamak yang hanya mengincar harta keluarga mereka. Fitnah itu membuat Sinta makin terpuruk di mata tetangga dan kenalan. Beberapa teman lama mulai menjauh, tak ingin terseret masalah yang katanya memalukan itu. Sore itu, Sinta duduk di teras kecil kosannya.
Pandangannya kosong menatap hujan yang turun membasahi jalanan. Pikiran-pikiran berat berputar di kepalanya. Namun di sudut bibirnya, tersungging senyum tipis penuh ikhlas. Dalam hatinya ia berdoa, memohon kekuatan. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Melihat. Engkau tahu siapa yang benar dan siapa yang zalim. Aku mohon, tunjukkan padaku jalan MU. Aku yakin setiap ujian ini ada maksud baik dari MU. Tak lama kemudian, seorang ibu penjual sayur lewat di depan kosannya. Melihat Sinta duduk termenung, ibu itu menyapa. "Mbak, ngapain sendirian aja? Sini ikut bantuin aku, biar ada teman ngobrol." Sinta tersenyum ramah. "Boleh Bu, aku nggak ada kegiatan juga." Mereka lalu berbincang di warung kecil milik ibu itu. Dari obrolan sederhana itulah, Sinta mulai mendengar tentang peluang berjualan di pasar. Peluang kecil yang akhirnya ia coba jalani demi menyambung hidup. Malam hari di kamar kosnya, Sinta termenung panjang. Cahaya lampu remang menemani dirinya yang duduk memeluk lutut. Kenangan tentang Dava dan keluarga mantan suaminya berkelebat di benaknya. Rasa sakit masih terasa, tapi ia menepis dengan kalimat istighfar yang lirih terdengar. Dalam sunyi, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan buktikan bahwa aku bisa. Aku nggak akan jadi beban siapapun. Aku hanya ingin ridho MU, ya Allah." Angin malam membawa sejuk yang menembus celah jendela. Sinta memejamkan mata, menyerahkan segala kegundahan hatinya pada sang pemilik hidup. Keesokan harinya, Sinta memulai langkah kecilnya. Dengan modal seadanya, ia membeli beberapa aksesoris kendaraan untuk dijual di pasar. Ia duduk di pinggir jalan, menjajakan barang dagangannya dengan sabar. Banyak yang lewat, sedikit yang membeli. Tapi Sinta tetap tersenyum ramah pada setiap orang yang mendekat. Waktu berjalan. Sinta tetap tabah. Meski setiap hari harus berjuang dengan panas, hujan, bahkan cibiran orang yang masih percaya fitnah tentang dirinya. Suatu sore, ketika Sinta sedang membereskan dagangannya, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Dari dalam mobil itu, keluar Pak Hashim bersama Dava. Keduanya baru saja menghadiri acara di hotel mewah tak jauh dari pasar. Pandangan mereka bertemu sejenak. Dava cepat-cepat memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Pak Hashim hanya menatap sinis, lalu berbisik pada anaknya. "Itu lihat. Memang dasarnya perempuan kampungan. Begitu kita usir, jadi pedagang kaki lima. Memalukan." Sinta mendengar jelas kalimat itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, diam lebih mulia daripada menjawab cercaan orang yang hatinya penuh kesombongan. Dalam hati, ia hanya berdoa, "Ya Allah, cukupkan aku dengan pertolongan MU." Hujan mulai turun rintik. Sinta cepat-cepat membereskan dagangannya, bersiap pulang. Langkahnya mantap, meski hatinya kembali disayat luka lama. Namun ia yakin, suatu hari Allah akan membalas setiap perbuatan dengan seadil-adilnya balasan. Hujan mengguyur kota Bogor malam itu. Sinta menatap keluar jendela kamarnya. Dalam remang lampu, ia berbisik penuh harap. "Aku serahkan semuanya pada MU, ya Allah." Mentari pagi menembus jendela kamar Pak Hashim. Lelaki parubaya itu berdiri di balkon rumahnya, memandangi mobil baru yang terparkir gagah di halaman depan. Sebuah sedan hitam mewah yang baru saja ia beli secara kredit dari showroom ternama di Bogor. Senyum bangga menghiasi wajahnya, seolah dunia telah berada dalam genggamannya. Di ruang makan, Dava sudah duduk menanti. Kopi hangat mengepul di hadapannya, namun sorot matanya menunjukkan kekosongan. Meski harta melimpah, hatinya tak kunjung damai. Namun kesombongan membuatnya enggan mengakui kekosongan itu. Pak Hashim melangkah masuk, masih dengan nada tinggi penuh kepuasan. "Lihat mobil kita itu. Mewah, kan? Orang-orang pasti iri lihat kita. Biar mereka tahu, kita bukan orang sembarangan." Dava mengangguk tanpa kata. Ia tahu ayahnya selalu haus pengakuan. Sejak usaha keluarga mereka maju pesat, Pak Hashim berubah menjadi lelaki yang gemar pamer, merasa lebih tinggi dari siapapun. Dan Dava, meski kadang ingin menolak sifat itu, terlalu lemah untuk menentang kehendak sang ayah. Hari itu mereka bersiap pergi ke showroom untuk mengurus administrasi kredit mobil barunya. Setibanya di showroom,
Para pegawai menyambut mereka dengan ramah. Pak Hashim melangkah pongah, menatap setiap sudut ruangan dengan sorot mata menilai. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok perempuan berkerudung sederhana, berdiri di sudut ruangan, berbincang dengan seorang staf. Dada Pak Hashim berdegup tak karuan saat mengenali siapa perempuan itu. Dava pun terkejut, wajahnya memucat. Sinta. Perempuan yang mereka usir dari rumah dengan hinaan dan fitnah, kini berdiri di tempat yang tak mereka duga. Ia tampak tenang, penuh wibawa, dan tersenyum hangat pada pegawai yang menemaninya. Dava berbisik panik pada ayahnya. Apa dia kerja di sini? Pak Hashim mendengus, menutupi rasa kikuk dengan tawa sinis. Kerja jadi karyawan sini, biar bisa dekat mobil-mobil mewah. Dasar perempuan ambisi. Sinta mendekat, langkahnya anggun dan mantap. Matanya menatap mereka dengan tenang, tanpa dendam, tanpa sombong. Ia tersenyum ramah. Selamat siang, Pak, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Pak Hashim tersentak. Tak disangka Sinta menyapa lebih dulu, dan dengan sikap penuh hormat. Kami mau urus administrasi mobil baru. Cepat urus, jangan banyak bicara. Dava hanya menunduk. Ada rasa malu, tapi ego mengunci lisannya. Seorang staf showroom menghampiri mereka. Mohon maaf, Pak, perkenalkan, ini pemilik showroom kami, Bu Sinta. Seolah petir menggelegar di siang bolong. Wajah Pak Hashim dan Dava memucat. Mata mereka membulat tak percaya. Sinta, perempuan yang mereka hina, ternyata pemilik showroom tempat mereka kredit mobil baru mereka. Sinta tetap tersenyum. Benar, showroom ini milik saya. Tapi tenang, saya tetap akan layani Bapak dan Mas dengan baik. Karena setiap pelanggan bagi saya adalah tamu yang harus dihormati. Pak Hashim tercekat. Lidahnya keluh. Dava berkeringat dingin. Mereka tak menyangka, perempuan yang mereka rendahkan selama ini justru berada jauh di atas mereka. Ruangan showroom terasa hening seketika. Para staf menunduk, seolah ikut merasakan ketegangan itu. Sinta mempersilakan mereka duduk. Dengan sabar, ia menjelaskan detail administrasi yang perlu mereka tanda tangani. Tak ada nada sombong sedikit pun. Hanya kelembutan yang memancar dari setiap kata. Pak Hashim mencoba menutupi rasa malunya dengan gelak tawa dipaksakan. Hebat juga kamu ya, sampai punya usaha sebesar ini. Sinta menjawab lembut. Ini semua karena pertolongan Allah. Allah Maha membolak-balikan keadaan. Saya hanya menjalani dengan sabar, Pak. Setelah urusan selesai, Sinta mengantar mereka hingga ke pintu. Matanya menatap mereka dengan tulus, tanpa dendam. Terima kasih sudah mempercayai showroom kami. Semoga mobil barunya membawa berkah. Pak Hashim dan Dava meninggalkan showroom dengan wajah lesu. Di dalam mobil, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Hati mereka diguncang rasa malu yang luar biasa. Malam harinya, Pak Hashim duduk di teras rumahnya, termenung memandangi langit gelap. Dada sesak oleh kenyataan pahit yang baru ia alami. Dalam hati kecilnya, suara lirih mulai terdengar. Allah itu adil. Mungkin ini balasan atas apa yang aku perbuat. Di kamar, Dava memandangi mobil barunya dari balik jendela. Mobil yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan, kini justru mengingatkannya pada kesombongan yang telah menghancurkan harga dirinya. Dalam sepi, ia bergumam lirih. Kenapa aku buta selama ini? Kenapa aku buta? Sementara di kamarnya, Sinta sujud dalam tahajudnya. Air mata haru membasahi sajadah. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan keadilan MU padaku. Semoga aku tetap rendah hati dan tak lupa diri. Angin malam mengusap lembut wajahnya, membawa kedamaian yang telah lama ia rindukan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kota Bogor. Sinta berdiri di depan kaca showroom, memandangi jalanan yang mulai ramai. Di balik senyum yang ia perlihatkan pada dunia, hatinya menyimpan luka-luka lama yang masih membekas. Peristiwa pertemuannya kemarin dengan Pak Hashim dan Dava kembali terbayang. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Salah satu stafnya, perempuan muda bernama Dini, mendekat. Bu, kenapa sejak tadi termenung? Ada yang ibu pikirkan? Sinta tersenyum lembut.
Tidak apa-apa, Dini. Hanya terkenang masa lalu. Dini mengangguk. Ibu hebat. Banyak yang bisa belajar dari ibu. Sabar, tegar, sukses. Semoga saya juga bisa seperti ibu. Sinta menepuk bahu Dini. Semuanya bisa asal kita mau sabar dan terus berusaha. Jangan pernah merasa kecil hati jika direndahkan orang. Setelah Dini berlalu, Sinta kembali tenggelam dalam kenangannya. Kilas balik itu datang begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Ia ingat hari-hari pahit saat masih menjadi istri Dava. Awalnya Dava adalah lelaki yang sederhana dan penuh kasih. Namun sejak usaha ayahnya berkembang, Dava mulai berubah. Ucapan manis berganti sindiran, perhatian berganti acuh. Pak Hashim semakin memperkeruh suasana rumah tangga mereka dengan hinaan dan cemooh. Perempuan kampung macam kamu gak pantas masuk keluarga kami. Dava bisa dapat yang lebih baik. Begitu ucapan Pak Hashim yang masih terngiang di telinga Sinta. Hari-hari penuh air mata itu akhirnya berujung pada perceraian. Sinta diusir dari rumah itu tanpa harta, tanpa penghormatan. Hanya luka dan kehinaan yang ia bawa pergi. Namun di saat semua terasa gelap, Sinta memilih bersujud memohon petunjuk pada Allah. Malam demi malam ia lalui dalam doa. Air mata tak berhenti mengalir, namun bukan lagi karena putus asa. Ya Allah, tunjukkan jalanmu. Beri aku kekuatan untuk bangkit dan tetap berjalan di jalanmu. Begitu lirih doanya setiap malam. Dan perlahan, jalan itu terbuka. Sinta memulai usaha kecil-kecilan menjual kendaraan bekas. Ia keliling dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan dengan sabar. Meski sering dipandang rendah, dihina sebagai perempuan tak tahu malu, ia terus berjalan. Berkat kejujuran dan ketekunannya, rezeki terus mengalir. Pelan tapi pasti usahanya berkembang. Showroom kecil itu kini menjadi salah satu showroom ternama di Bogor. Suara dering ponsel membuyarkan lamunannya. Sinta melihat layar, nomor tak dikenal muncul. Dengan sopan ia menjawab, "Halo, dengan Sinta. Ada yang bisa saya bantu?" Suara berat di seberang sana menjawab dengan ragu, "Sinta, ini aku, Dava." Sinta terdiam sejenak. Suara itu membangkitkan ribuan kenangan. "Ya, ada apa?" Dava terdengar gelisah. "Bolehkah aku bertemu? Aku ingin bicara." Sinta menarik napas dalam. "Baiklah, temui aku di showroom, sore ini." Sore harinya, Dava datang. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia duduk di depan Sinta, menunduk, tak berani menatap. Hening menyelimuti ruang itu beberapa saat. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanya Sinta dengan suara tenang. Dava mendongak, mata berkaca-kaca. Aku minta maaf. Selama ini aku buta. Aku termakan kesombongan. Aku tersesat. Sinta, aku malu pada diriku sendiri." Sinta menatapnya lekat-lekat. "Aku sudah memaafkan sejak lama. Aku tak mau membawa dendam. Dendam hanya membuat hati gelap. Aku memilih menyerahkan semua pada Allah." Dava menunduk makin dalam. "Aku iri pada keteguhan hatimu. Aku hancur dengan kesombongan sendiri. Ayah juga, dia sekarang sakit. Sejak kejadian kemarin, dia jadi sering murung. Mungkin hati kecilnya tersentuh." Sinta tersenyum tipis. "Segala sesuatu ada waktunya. Kadang Allah ajarkan kita lewat cara yang tak kita duga." Dava mengangguk. "Bolehkah aku meminta satu hal? Tolong doakan kami. Aku tahu, doamu pasti lebih tulus." Sinta menatap keluar jendela, memandang senja yang mulai turun. "Aku selalu mendoakan kalian. Bahkan saat kalian menyakitiku dulu." Dava tercekat. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia bangkit, membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih. Terima kasih." Setelah Dava pergi, Sinta menatap langit senja. Hatinya penuh syukur. "Ya Allah, terima kasih atas segala petunjukmu. Jangan biarkan aku lalai dengan dunia ini." Angin sore membawa kesejukan ke dalam hatinya. Luka di masa lalu memang tak hilang, tapi Sinta belajar mengubah luka itu menjadi kekuatan. Malam turun perlahan di kota Bogor, membalut bumi dengan sejuk angin pegunungan. Namun bagi Pak Hashim,
Hawa malam itu tak mampu menyejukkan dada yang sesak. Ia duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalanan. Bayang-bayang pertemuan dengan Sinta di showroom terus menghantui pikirannya. Amarah dan malu bercampur menjadi satu, menyiksa batinnya. Dava keluar membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di meja tanpa sepatah kata. Ia tahu, suasana hati ayahnya sedang buruk. Sejak pulang dari showroom, Pak Hashim jarang berbicara. Hanya diam, dengan mata sayu dan wajah muram. Pak Hashim menghela napas panjang. Aku tak habis pikir, perempuan itu bisa jadi pemilik usaha besar. Dulu kita hina, kita usir, kita anggap sampah. Tapi lihat sekarang, kita yang datang padanya. Aku malu. Dava menunduk. Aku juga malu, Pak. Semua ini salah kita. Aku ikut menzalimi dia. Sekarang baru terasa hancurnya harga diri ini. Pak Hashim menggertakkan gigi. Aku tak terima. Bagaimana mungkin dia bisa lebih tinggi dari kita? Dia cuma perempuan biasa, dari keluarga sederhana. Harusnya dia tetap di bawah, jangan malah meroket di atas kepala kita. Dava menatap ayahnya, mencoba mengingatkan. Pak, mungkin ini peringatan dari Allah. Kita dulu terlalu sombong. Kita merendahkan orang yang seharusnya kita muliakan. Pak Hashim menatap tajam anaknya. Kau bilang kita harus terima begitu saja? Jangan lupa, harga diri keluarga ini dipertaruhkan. Aku tak mau jadi bahan bisik-bisik orang. Mereka pasti sudah mulai membicarakan kita. Dava menghela napas. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia ingin menebus kesalahan. Di sisi lain, ia terjebak dalam gengsi yang mengekang. Pak Hashim mengepalkan tangan. Aku harus balas. Aku tak mau terus-terusan diinjak harga diriku. Malam itu Pak Hashim larut dalam pikirannya sendiri. Amarahnya perlahan berubah menjadi dendam yang membara. Ia mulai menyusun rencana. Dalam benaknya, hanya satu tujuan, menjatuhkan Sinta, apapun caranya. Sementara itu, di rumah Sinta, suasana jauh berbeda. Sinta duduk di ruang tamu sederhana, bersama ibunya yang sudah sepuh. Mereka berbincang ringan sambil menikmati teh hangat. Bu, jangan terlalu capai. Biar aku yang bereskan piringnya, kata Sinta sambil tersenyum. Sang ibu mengusap lembut tangan putrinya. Kau anak baik, nak. Aku selalu doakan kau tetap kuat dan rendah hati. Sinta mengangguk. Doa bunda yang jadi kekuatanku selama ini. Semua ini karena pertolongan Allah. Hati Sinta tenteram. Namun ia tak pernah lengah. Dalam sujud malamnya, Sinta selalu memohon perlindungan dari iri dengki manusia. Ia tahu, kesuksesan seringkali mengundang mata penuh benci. Keesokan harinya, Pak Hashim mulai melancarkan rencana busuknya. Ia menyebar kabar buruk lewat orang-orang bayaran. Desas-desus tentang showroom Sinta mulai beredar. Ada yang bilang usaha itu dibangun dari uang haram. Ada pula yang menuduh Sinta punya hubungan gelap dengan pejabat untuk melindungi bisnisnya. Bisik-bisik itu menyebar di pasar, di warung kopi, bahkan sampai telinga beberapa pelanggan Sinta. Beberapa mulai ragu untuk bertransaksi. Sinta mendengar kabar itu dari salah satu stafnya. Bu, kami dengar ada orang yang sebar fitnah tentang showroom kita. Katanya usaha ini nggak bersih. Sinta menarik napas dalam. Hatinya sedikit tergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Biarkan mereka bicara. Yang penting kita tetap jujur, tetap lurus. Allah yang akan tunjukkan mana yang benar. Hari-hari berikutnya menjadi berat bagi Sinta. Fitnah itu makin meluas. Beberapa pelanggan setia mulai menjaga jarak. Namun Sinta tak pernah gentar. Ia tetap menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran. Ia percaya, keadilan Allah tak akan pernah terlambat. Di sisi lain, Pak Hashim merasa puas. Ia mengira rencananya berhasil. Namun jauh di dasar hatinya, ada rasa kosong yang semakin menganga. Meski mulutnya tertawa puas, hatinya justru makin resah. Malam-malamnya semakin sulit untuk tidur. Bayang wajah Sinta yang tenang selalu datang dalam lamunannya, seolah menjadi pengingat akan kesalahan besar yang ia perbuat. Satu malam, saat hujan turun deras, Pak Hashim terbangun dari tidurnya. Dadanya sesak. Keringat dingin mengucur deras.
Dalam mimpinya, ia melihat Sinta berdiri di depan rumahnya, tersenyum penuh cahaya, sementara dirinya terjerembab di lumpur hitam yang mengikat kakinya. Pak Hashim terduduk di tepi ranjang. Apa ini peringatan? Ya Allah, apa aku sudah melampaui batas? Hujan terus mengguyur Bogor malam itu, seolah langit ikut menangis melihat hati manusia yang penuh dengki. Pagi itu hujan gerimis masih membasahi jalan-jalan kota Bogor. Udara sejuk terasa menusuk tulang, namun suasana hati Sinta tetap hangat. Ia melangkah memasuki showroom dengan langkah tegap, menyapa satu persatu karyawannya yang sudah sibuk membersihkan mobil dan merapikan ruang pamer. Terima kasih sudah datang pagi-pagi, ya. Hari ini kita kerja yang semangat. Ingat, jujur adalah kunci rezeki kita, ucap Sinta dengan lembut. Para karyawan menjawab dengan senyum dan anggukan. Mereka menghormati Sinta bukan hanya sebagai atasan, tapi juga sebagai sosok yang selalu memberi teladan. Namun hari itu rupanya tak semudah biasanya. Seorang pelanggan lama yang biasa membeli mobil dalam jumlah banyak tiba-tiba membatalkan pesanan. Tak hanya itu, ia membawa serta dua rekannya yang semula sudah sepakat membeli mobil. Maaf, Bu. Saya pikir-pikir lagi. Mungkin lain waktu saja. Banyak omongan kurang enak soal showroom ini. Saya takut kalau nanti jadi masalah, ujar pria parubaya itu, wajahnya tampak canggung. Sinta tersenyum walau hatinya perih. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah jujur. Semoga Pak selalu dilapangkan rezekinya. Setelah mereka pergi, Dini mendekat dengan wajah khawatir. Bu, ini sudah yang ketiga kalinya minggu ini. Bagaimana kalau pelanggan terus kabur begini? Sinta menarik napas panjang, menatap hujan di luar. Ini ujian kesabaran kita. Allah sedang lihat seberapa kuat kita bertahan di jalan yang benar. Hari berganti hari. Fitnah dan gosip kian liar beredar. Ada yang bilang Sinta terlibat kasus penipuan, ada pula yang menuduh showroom itu sarang pencucian uang. Sinta tak gentar, tapi tekanan terus menghantam. Bahkan beberapa karyawan mulai gelisah, ada yang mengajukan resign dengan alasan takut ikut terseret masalah. Satu malam, Sinta duduk sendiri di ruang tamu rumahnya. Di hadapannya secangkir teh yang sudah dingin. Hujan deras kembali turun, mengiringi gejolak hatinya. Ia membuka mushaf kecil yang selalu ada di meja. Suaranya lirih bergetar saat membaca ayat-ayat suci, mencari ketenangan dalam firman Allah. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku tergoda untuk membalas dengan cara yang Engkau murkai. Tunjukkan kebenaran. Angkat fitnah ini dengan kuasa MU, bisiknya dengan air mata mengalir pelan. Di tempat lain, Pak Hashim semakin terjebak dalam jebakan ciptaannya sendiri. Fitnah yang ia sebarkan memang melukai usaha Sinta, tapi juga membuat dirinya makin dibenci orang. Tetangga mulai menghindar, teman-teman bisnis mulai menjauh. Semua merasa risih dengan kelakuannya yang penuh dengki. Kenapa dunia ini jadi seperti ini? Kenapa aku makin terpuruk? Gerutunya suatu malam. Dadanya sesak, kepalanya pening. Namun gengsi tetap membuatnya menolak untuk mengakui kesalahannya secara terang-terangan. Di showroom, Sinta mendapat kunjungan seorang pria parubaya, seorang pengusaha ternama di Bogor yang selama ini hanya ia kenal dari jauh. Lelaki itu masuk dengan senyum hangat, menyalami Sinta. Saya mendengar banyak tentang ibu. Fitnah keji yang tak beralasan. Saya datang untuk memberi dukungan. Dunia usaha memang kejam, Bu, tapi yang lurus akan tetap berdiri. Sinta terharu. Terima kasih, Pak. Dukungan seperti ini sangat berarti. Mulai sekarang, saya mau jadi pelanggan tetap di sini. Dan saya akan rekomendasikan showroom ini ke teman-teman saya. Hari itu, Sinta merasakan kembali kehangatan harapan. Ia belajar satu hal penting. Kebenaran selalu menemukan jalannya, walau tertutup kabut fitnah. Malamnya, Sinta kembali bersujud. Ya Allah, terima kasih sudah beri aku pelajaran tentang kesabaran. Jangan biarkan aku berhenti percaya pada keadilan MU. Hujan malam itu seolah menjadi saksi bisu atas kekuatan hati seorang perempuan yang memilih bersandar hanya padanya. Pagi itu langit Bogor berwarna kelabu. Gerimis turun tipis, membasahi dedaunan dan atap rumah-rumah tua. Di showroom milik Sinta, suasana masih sepi.
Para karyawan membersihkan mobil-mobil dengan wajah lesu. Bayang-bayang fitnah yang terus berhembus membuat mereka kehilangan semangat. Namun Sinta tetap berdiri di tengah mereka, dengan tatapan teduh yang penuh keyakinan. Kita harus tetap semangat, ya. Jangan biarkan omongan orang menjatuhkan kita. Kita buktikan dengan kerja yang jujur. Rezeki itu milik Allah. Yang penting kita tetap lurus, ucap Sinta menenangkan hati mereka. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan showroom. Seorang lelaki berwibawa turun. Jasnya rapi, wajahnya serius. Ia melangkah masuk dan langsung mengarahkan pandangan ke Sinta. "Permisi, saya Herman. Boleh saya bicara sebentar?" Sapanya sopan. Sinta mempersilakan lelaki itu duduk di ruang tamu showroom. "Silakan, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Herman menatap Sinta lekat-lekat. "Saya ini sahabat lama almarhum ayah Anda. Sudah lama saya dengar tentang ibu, tapi baru kali ini saya datang. Saya ingin katakan satu hal, saya tahu siapa yang sebar fitnah keji itu. Dan saya tahu, ibu difitnah karena kejujuran ibu mengganggu mereka yang tak suka pada kebenaran." Sinta menahan napas. "Kenapa Bapak mau membantu saya?" "Karena kebenaran harus ditegakkan. Saya akan bantu bersihkan nama ibu. Jangan khawatir, saya punya cukup bukti untuk melawan mereka yang telah berbuat zalim." Hari-hari selanjutnya, Sinta mulai melihat cahaya harapan. Tangan-tangan tak terlihat mulai bergerak. Herman menghubungi rekan-rekannya di dunia bisnis dan media. Perlahan, satu persatu fitnah itu terungkap sebagai kebohongan. Artikel-artikel di surat kabar mulai memuat klarifikasi yang menguatkan nama baik Sinta. Namun di sisi lain, Pak Hashim merasakan badai datang menghantam. Beberapa pengusaha mulai menolak bekerja sama dengannya. Bisnisnya merosot tajam. Hutang menumpuk, sementara teman-teman lama menjauh satu persatu. Suatu malam, Dava memberanikan diri bicara. "Pak, sudahilah semua ini. Mari kita minta maaf sama dia. Kita sudah terlalu jauh menzalimi." Pak Hashim menatap anaknya, wajahnya letih. "Aku malu. Kalau aku datang, orang-orang akan bilang aku kalah." Dava mendesah. "Pak, lebih baik kalah di mata manusia daripada kalah di hadapan Allah." Pak Hashim terdiam. Kata-kata anaknya menusuk relung hatinya yang paling dalam. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayang wajah Sinta, wajah yang selalu ia rendahkan, justru kini hadir membawa rasa bersalah yang teramat berat. Sementara itu, Sinta tetap teguh dalam keyakinan. Setiap malam ia bersujud, memohon petunjuk dan perlindungan. "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa diri. Jangan biarkan hatiku disesaki dendam. Berikan aku kekuatan untuk memaafkan mereka yang menyakitiku." Di showroom, para karyawan mulai kembali bersemangat. Pelanggan-pelanggan lama kembali berdatangan, membawa teman dan relasi baru. Showroom itu kembali hidup, lebih ramai dari sebelumnya. Herman kembali datang suatu sore. "Saya kagum pada ibu. Dalam badai fitnah, ibu tetap sabar dan tak goyah. Dunia butuh lebih banyak orang seperti ibu." Sinta tersenyum. "Semua ini hanya karena pertolongan Allah. Saya hanya berusaha tetap di jalan yang lurus." Hari-hari Sinta kini penuh syukur. Ia belajar bahwa tangan-tangan tak terlihat akan selalu menolong orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Pagi itu, udara Bogor begitu sejuk. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun. Sinar matahari malu-malu menembus awan tipis. Di showroom milik Sinta, suasana sibuk. Para karyawan bekerja dengan semangat yang menggebu. Mobil-mobil baru berjejer rapi, menanti pemilik baru yang datang dengan senyum lega. Sinta berdiri di beranda showroom, menatap jalanan yang mulai ramai. Dalam hatinya, ia bersyukur. Segala ujian yang menimpa usahanya kini mulai terangkat. Pelanggan datang silih berganti. Fitnah yang dulu merusak nama baiknya kini terhapus oleh kejujuran dan kerja kerasnya. Namun, di sebuah rumah besar di pinggir kota, Pak Hashim duduk termenung. Matanya menatap kosong ke halaman yang dulu megah, kini mulai tak terurus. Usahanya hancur. Rekan-rekan bisnisnya menjauh. Hutang menumpuk dan terus menjerat. Dava datang membawa secangkir teh. Ia duduk di samping ayahnya, menatap penuh iba. "Pak, sampai kapan mau begini?
Apa tidak sebaiknya kita datangi dia? Minta maaf. Setidaknya hati kita tenang. Pak Hashim menghela napas panjang. Aku terlalu sombong, Nak. Aku khawatir kalau aku datang, dia akan menghinaku. Aku sudah berbuat terlalu banyak salah padanya. Dafa menatap ayahnya dengan lembut. Belum terlambat untuk meminta maaf. Allah itu Maha Pemaaf. Siapa tahu, dia juga sudah memaafkan tanpa kita minta. Sore itu, dengan langkah berat, Pak Hashim dan Dafa mendatangi showroom Sinta. Hati Pak Hashim berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa setiap langkahnya penuh beban. Saat mereka tiba, Sinta sedang berbincang dengan seorang pelanggan. Begitu melihat dua tamu itu, Sinta tertegun sejenak. Namun, ia tetap tersenyum ramah. Silakan masuk. Pak, ada yang bisa saya bantu? Ucap Sinta dengan nada hangat. Pak Hashim menunduk dalam. Suaranya bergetar. Saya datang bukan untuk beli mobil. Saya datang untuk minta maaf. Semua yang terjadi, fitnah, gosip, dan keburukan itu, memang saya yang mulai. Saya menyesal. Saya terlalu dikuasai dengki dan sombong. Sinta memandang Pak Hashim lama. Matanya berkaca-kaca. Pak, saya sudah lama memaafkan. Kita semua manusia. Yang penting sekarang, kita saling mendoakan agar diberi petunjuk dan dijauhkan dari kesalahan yang sama. Pak Hashim tersungkur, menangis di hadapan Sinta. Dafa memegang pundak ayahnya, menahan haru. Suasana sore itu penuh dengan rasa lega dan syukur. Beberapa karyawan yang melihat dari jauh ikut terharu. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran dan kesabaran akhirnya menang. Hari-hari setelah itu, keadaan Pak Hashim perlahan membaik. Bisnis kecil-kecilan yang ia mulai bersama Dafa berjalan lancar. Ia kini sering datang ke showroom Sinta, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai sahabat yang ingin belajar. Sinta pun tak pernah menolak, selalu berbagi ilmu dengan ikhlas. Malam-malam Sinta kini dipenuhi doa syukur. Ya Allah, Engkau telah tunjukkan keadilan MU. Engkau hadirkan pertolongan di saat yang tak disangka. Jangan biarkan aku lupa untuk selalu bersyukur dan rendah hati. Keadilan Allah memang tak selalu datang secepat kilat. Tapi ketika tiba, ia datang dengan cara yang indah, menghapus luka dan menumbuhkan kembali harapan. Pagi di Bogor kembali cerah. Langit biru membentang luas, dihiasi awan-awan putih yang bergerak perlahan. Angin sejuk berhembus membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di showroom Sinta, suasana hangat penuh semangat rasa di setiap sudut. Para karyawan sibuk melayani pelanggan yang datang, sementara Sinta berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan hati penuh syukur. Di sela-sela kesibukan itu, seorang ibu tua datang bersama putranya yang masih muda. Wajah mereka berseri-seri, menandakan kebahagiaan sederhana. Mereka datang bukan hanya untuk membeli mobil, tapi juga untuk berbagi cerita tentang bagaimana usaha Sinta memberi inspirasi bagi mereka. Bu, kami dulu hanya tukang cuci mobil keliling. Lihat usaha ibu yang jujur dan penuh keberkahan ini, kami jadi termotivasi buka usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, sekarang sudah punya pelanggan tetap, kata sang ibu dengan suara lembut. Sinta tersenyum tulus. Saya hanya berusaha lurus, Bu. Semua ini karena pertolongan Allah. Semoga usaha ibu juga makin berkah. Sore itu, Sinta duduk di beranda showroom, menatap senja yang mulai menguning. Angin sore berembus pelan, membawa ketenangan yang meresap hingga ke relung hati. Di benaknya, semua peristiwa masa lalu berkelebat. Fitnah, luka, pengkhianatan, dan air mata. Semua kini seperti bayangan yang semakin pudar. Herman datang menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Sinta. Saya sering merenung, Bu. Kalau dulu ibu membalas fitnah itu dengan amarah, mungkin akhir ceritanya tak seindah ini. Sinta mengangguk pelan. Saya belajar satu hal penting, Pak. Kesabaran itu memang pahit di awal, tapi manis di akhir. Fitnah, penghinaan, semua itu memang melukai. Tapi ternyata luka itu yang mengajarkan saya makna syukur, sabar, dan tawakal. Herman tersenyum. Dan lihat sekarang, ibu bukan hanya sukses sebagai pengusaha, tapi juga jadi teladan banyak orang.
Bukan karena kekayaan, tapi karena keteguhan hati. Hari-hari Sinta kini tak lagi penuh gejolak. Namun setiap malam, ia tak pernah lupa bersujud memanjatkan doa. Ya Allah, Engkau telah ajarkan aku arti sebuah luka. Engkau tunjukkan padaku bahwa sabar itu cahaya, dan kebenaran itu takkan pernah bisa ditutupi selamanya. Bimbing aku agar selalu di jalan MU. Pak Hashim, yang dulu menjadi sumber luka, kini sering datang ke showroom bukan sebagai orang yang hendak menguasai atau mencela, tetapi sebagai sahabat yang ingin belajar memperbaiki diri. Dava pun menjadi sahabat dekat Sinta dan sering bekerja sama dalam usaha kecil mereka. Di setiap sudut showroom, di setiap tawa karyawan, di setiap mobil yang terjual dengan jujur, tersimpan hikmah yang mendalam. Bahwa setiap luka yang diterima dengan sabar akan berganti menjadi keberkahan. Bahwa setiap derita yang dijalani dengan ikhlas akan berbuah manis di waktu yang tepat. Langit Bogor senja itu seolah menjadi saksi. Sinta menatap jauh ke cakrawala, tersenyum pada dirinya sendiri. Perjalanan panjang itu tak sia-sia. Ia telah melewati badai dengan hati yang bersandar pada Allah. Dan kini, ia memetik manisnya buah sabar, buah kejujuran, buah keadilan yang datang dari Sang Maha Adil. Pagi itu, Bogor diselimuti embun yang jernih. Matahari memancarkan sinarnya pelan-pelan, menyapa dedaunan yang bergoyang ditiup angin sepoi. Di showroom sederhana namun ramai itu, Sinta berjalan mengelilingi halaman depan. Senyum tulus selalu menghiasi wajahnya, menyapa setiap pelanggan dan karyawan dengan hangat. Hari ini adalah hari yang istimewa. Showroom Sinta genap 5 tahun berdiri. Tak ada pesta megah. Hanya syukuran sederhana, dengan doa bersama dan berbagi rezeki pada anak-anak yatim yang diundang. Di tengah kesederhanaan itu, ada kehangatan yang tulus mengalir di hati semua yang hadir. Di salah satu sudut showroom, Pak Hashim dan Dava duduk bersama beberapa tamu. Wajah Pak Hashim jauh berbeda dari beberapa tahun lalu. Wajahnya kini lebih tenang, penuh keikhlasan. Ia tak lagi dikuasai ambisi yang membutakan hati. Setelah acara doa usai, Pak Hashim mendekati Sinta. Suaranya lembut, penuh rasa syukur. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa kebaikan tak akan pernah kalah. Semoga Allah selalu memberkahi usaha ini. Sinta tersenyum. Pak, semua ini pelajaran juga buat saya. Kalau dulu saya tidak dizalimi, mungkin saya tak belajar sabar. Tak belajar ikhlas. Justru semua itu membuat saya semakin dekat dengan Allah. Dava menambahkan, kami jadi saksi, Bu. Allah betul-betul menunjukkan keadilannya. Dan kami bersyukur pernah merasakan pelajaran itu meski lewat jalan yang pahit. Herman yang ikut berdiri di dekat mereka, menepuk pelan bahu Pak Hashim. Kita semua diuji dengan caranya masing-masing. Yang penting sekarang, kita sudah di jalan yang benar. Sore itu, ketika tamu-tamu mulai berpamitan, Sinta duduk sendiri di beranda showroom. Matanya menatap langit yang mulai berubah jingga. Angin sore berembus lembut, seolah membawa pesan dari langit. Dalam hati, Sinta berbisik, Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau hadirkan ujian agar aku belajar sabar. Engkau hadirkan cobaan agar aku tahu arti tawakal. Kini aku mengerti, tidak ada yang sia-sia dalam rencana MU. Showroom itu kini bukan hanya tempat usaha. Tempat itu menjadi saksi bagaimana kesabaran, kebenaran, dan keikhlasan mampu mengubah luka menjadi cahaya. Setiap orang yang datang tak hanya melihat deretan mobil, tapi juga merasakan getaran ketulusan dan kehangatan dari sebuah usaha yang dibangun dengan hati yang bersandar penuh pada Allah. Hari pun berganti malam. Lampu-lampu showroom menyala hangat, menerangi jalan kecil di depannya. Sinta menutup hari itu dengan sujud panjang, menyerahkan semua rasa syukur pada Sang Pemilik kehidupan. Malam menuruni kota Bogor dengan lembut. Angin dingin berembus membawa keheningan yang menenangkan. Di rumahnya yang sederhana namun penuh kehangatan, Sinta duduk di ruang tamu. Lampu temaram menyinari wajahnya yang terlihat damai. Tangannya memegang sebuah mushaf kecil yang sudah lusuh di ujung-ujungnya. Bibirnya bergerak pelan melafalkan ayat-ayat suci, seolah menenangkan jiwanya yang selalu bersandar pada kasih sayang Allah. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Showroom yang dulu menjadi saksi ujian dan perjuangan Sinta kini berkembang menjadi usaha yang dipercaya banyak orang. Namun,
Bagi Sinta, keberhasilan itu bukan sekadar angka atau keuntungan. Keberhasilan sejati baginya adalah ketika hatinya tetap bersih dari dengki, tetap teguh dalam kesabaran, dan tetap ikhlas berbagi kebaikan. Pak Hashim kini dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ia sering bercerita di hadapan orang-orang, bagaimana kesombongan pernah menjatuhkannya. Bagaimana Allah dengan adil membalas setiap perbuatannya. Dan bagaimana hati yang tulus meminta maaf dan memperbaiki diri, akhirnya membawanya kembali ke jalan yang benar. Dava pun tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana. Ia tak hanya menjadi teman baik Sinta dalam bisnis kecil mereka, tetapi juga menjadi jembatan silaturahmi antara keluarganya dan banyak orang yang dulu pernah menyaksikan kejatuhan mereka. Malam itu, selepas berdoa, Sinta menatap langit yang berbintang. Dalam hatinya, ia memanjatkan doa yang tulus. Ya Allah, Engkau Maha Adil, Engkau Maha Tahu. Terima kasih telah membimbingku melewati setiap luka. Terima kasih telah tunjukkan padaku bahwa setiap ujian adalah jalan menuju cahaya MU. Jangan biarkan aku lupa untuk selalu bersyukur. Jangan biarkan aku terjebak pada kesombongan. Jadikan aku hamba MU yang selalu mengingat MU di setiap helaan napas. Angin malam membawa doa itu naik ke langit. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu bahwa kebaikan, kesabaran, dan kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Cahaya itu akan terus bersinar, memandu langkah siapapun yang mau berjalan di jalannya. Dan begitulah, kisah Sinta bukan hanya tentang pembalasan atas sebuah ketidakadilan, tetapi tentang perjalanan seorang insan yang belajar berserah, bersabar, dan berbagi. Kisah ini meninggalkan pesan abadi bahwa setiap luka adalah guru yang akan menuntun kita pada cahaya petunjuknya, jika kita mau bersabar dan percaya pada keadilan Sang Maha Adil.